Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo Santri Adventure. Oke, kita akan menyimak pada video kali ini. Ini ada diskusi terbuka ya, diberi judul bisakah kesahihan akidah Islam dibuktikan secara ilmiah. Jadi kesahihan atau kebenaran akidah Islam dibuktikan secara ilmiah. Nah, ini kalau saya simak nanti akan banyak sekali kalimat-kalimat perdebatan ini yang arahnya tuh memang pemikir-pemikir filsafat ya. Oke, sebelum ke sana kita akan kasih basic dulu bahwa kalau kalian nanti belajar entah di filsafat, entah belajar kitab, belajar ke orang siapapun, belajar lewat itu apapun ya, dasar utamanya itu yang akan menuntun kalian ke berikutnya. Ingat ya, dasar utama yang akan menuntun ke berikutnya. Nah, dasar utamanya apa? Kalau dasar utamanya tuh kalau hanya ingin belajar supaya pintar ya, supaya terlihat hebat, supaya bisa mengalahkan pada saat debat dengan orang lain, maka itu menjadi awal nanti kedepannya tuh akan mudah sekali bingung, linglung, tergelincir ya. Tapi kalau dasarnya tuh ikhlas, murni karena ingin mencari kebenaran Allah, maka insya Allah itu akan menjadi dasar dan dituntun kepada kebenaran. Nggak jauh beda dengan orang yang belajar Al-Quran. Orang belajar Al-Quran kalau misinya, motifnya tuh ingin mencari apa kekurangannya, kemudian ingin menyerang Islam itu sendiri, maka dia dengan mengetahui Al-Quran dia semakin tersesat ya. Semakin hafal, semakin faham arti-arti sana sini, semakin tersesat, semakin jauh ke dalam. Tapi kalau ikhlas, maka akan dituntun dengan memahami Al-Quran, memahami semuanya akan menjadi semakin terbuka dan ketemu siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu dasar utama. Oke, kita simak seperti ini diskusinya ya. Bapak tadi mengatakan Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu pembuktiannya hanya dengan menggunakan rasional. Itu kan hal gaib, Pak. Bapak kan hal yang tampak. Iya, betul. Maka sebentar saya mau nanya ini yang paling dasar aja dulu ya. Saya jawab. Saya nanya yang dasar saya ya. Jawab. Bapak tadi mengatakan bahwa Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu untuk menguji keberadaan Allah adalah dengan rasional. Nah, kalau demikian berarti rasional itu bisa dijadikan alat bukti, begitu kan? Iya. Nah, buktikan saya ada di sini. Pak Guru Gembul, itu namanya qiyas ma'al fariq. Itu namanya qiyas ma'al fariq. Pak Guru Gembul, Tuhan itu bersifat non indrawi, Anda bersifat indrawi. Kita nggak berbicara soal Tuhan, kita berbicara pembuktian rasional dulu. Iya. Buktikan saya ada di sini secara rasional. Iya, satu, secara indrawi saya melihat Anda ada di sini. Rasio saya mengatakan bahwa Guru Gembul ada, konsep ada itu konsep rasional loh. Ya, gini, aduh. Secara rasional dia ada, secara indrawi dia juga ada, gitu loh. Kan Allah nggak bisa diindra. Iya. Karena nggak bisa diindra, bagaimana cara kita merasionalisasikannya? Dengan sebab akibat yang tadi itu. Betul. Benar kan? Iya. Berarti sebab akibat itu adalah bagian dari rasionalisme. Iya. Maka pertanyaan saya adalah kalau itu dianggap sebagai bukti untuk bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Iya. Oke, ini jangan dulu ngomong Tuhan ya, jangan dulu ngomong soal Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ngomong soal malaikat dan sebagainya. Ini soal pembuktian rasional. Iya. Coba buktikan secara rasional saya ada. Menjawab, tolong jangan dipotong, Pak. Iya, buktikan. Ya, buktinya adalah. Ya sekarang saya jawab, tolong jangan dipotong ya. Oke. Saya jawab. Saya diizinkan jawab atau tidak? Tadi kan sudah ditawarkan untuk memberi apa? Oke. Iya. Mohon jangan dipotong ya. Mohon jangan dipotong. Moderator cukup jadi wasit. Sesuatu yang ada secara faktual, keberadaan Pak Gembul akan dikatakan rasional. Itu namanya mungkin, sesuatu yang mungkin gitu loh. Secara rasional saya nggak menolak keberadaan Anda. Ketika mengatakan, lihat, Guru Gembul ada, di sini ada subjek, ada predikat, ada namanya konsep ada. Loh, indrawi Anda tuh nggak bisa loh mandang konsep ada. Mana coba ada itu, di mana adanya? Guru Gembul ada itu justifikasi Guru Gembul ada. Ya, indra saya melihat keberadaan beliau. Tapi konsep ada itu konsep filosofis loh. Iya. Harus melibatkan rasio. Indra saya hanya melihat apa yang tampak dari beliau ini, gitu loh.
mengatakan beliau ada, itu konsep rasional. Di keberadaan Pak Guru Gembul, ketika indera saya mengafirmasi ada di alam luar, rasio saya mengatakan ya dia ada karena dia punya realitas yang nyata, ini begini gitu loh. Nah, beliau mengatakan ini kan Tuhan bisa dibuktikan secara rasional, sekarang buktikan saya rasional. Pak, itu namanya kias ma'al farid. Tuhan itu secara non indra, Tuhan itu non indrawi, beliau itu bersifat indrawi. Gitu ya? Oke, terima kasih. Maksud saya adalah tadi ya. Jadi kan Tuhan itu goib, kita sepakati bersama, tidak terindra. Oke? Tidak terindra. Karena itu satu-satunya jalan untuk bisa mengindra atau mengetahui Tuhan adalah melalui bukti rasionalisme, karena indra tidak bisa. Iya, Betul ya? Iya, betul. Nah, artinya apa? Rasionalisme tidak bisa membuktikan apapun tanpa indra. Gitu kan? kok begitu? Kok begitu? Kok dibalik? Ya iyalah. Coba ulang premisnya. Balik. Coba ulang premisnya. Saya belum ngomong ke silakan, sana. Coba ulang silakan. premisnya. Oh, tenang, Oke? tenang. Coba ulang premisnya. Tenang penonton, silakan. Oke. Tuhan tidak bisa diindra. Sepakat ya? Sepakat. Karena itu jalan satu-satunya untuk membuktikan Tuhan adalah dengan rasio. Begitu kan? Betul ya? Sepakat ya? Oke. Karena itu berarti rasio itu tergantung pada sesuatu yang diindra. Enggak, Karena apa? Enggak, Pak. Kebalik itu, kebalik logikanya. Kebalik apanya? Loh. Ya udah. Oh, silakan. Iya, iya, Jadi, iya. jadi sebentar. Iya, iya. Saya ulang lagi dari yang Oke ya, itu debat orang-orang secara filsafat. Tapi saya jadi ingat pelajaran dari Gus Bahak ya. Kalau Gus Bahak sederhana, pas di kajian itu menyampaikan orang Badui, orang Arab Badui, orang pegunungan, orang desa, dusun, yang orang pelosok desa yang lugu ya, tidak terpelajar, tapi bisa memberikan jawaban yang sangat sederhana dengan kepolosannya, yaitu apa? Kalau ada bekas telapak kuda, ya, adanya bekas itu sudah menunjukkan secara rasional bahwa ada kuda yang tadi lewat sini. Jadi walaupun nggak melihat kuda, walaupun nggak melihat ada kuda yang lewat, tapi bukti kaki tadi menunjukkan bahwa ada kudanya, gitu ya. Nah itu, atau yang kedua, ada teletong, ada kotoran hewan, ya, ada kotoran kerbau. Maka dengan melihat kotoran kerbau itu sudah bisa menyimpulkan, rasionya sudah berjalan bahwa ada kerbau tadi lewat sini. Kerbaunya ada, walaupun tidak dilihat, walaupun dicari-cari kemana nggak ketemu, tapi kotoran tadi menunjukkan bahwa ada kerbau. Ya, jadi kadang rasionya bisa sangat sederhana dengan cara-cara lugu, polos, dan ya cara-cara yang tidak terlalu pinter ya. Kelihatannya tidak terlalu pinter, tapi pinter karena apa? Bisa menjelaskan dengan mudah. Oke teman-teman yang sedang belajar filsafat, niatnya, hatinya dibersihkan, jangan sampai menjadi orang yang bingung ya. Karena pelajar-pelajar yang lewat filsafat itu banyak sekali yang mendapati kebingungan, justru malah menjadi linglung, itu sangat bahaya. Oke, itu Soyo Santri Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.